channel YouTube Mas dan Ember. Kisah kutukan Nabi Nuh kepada dua puteranya yang menjadi kenyataan. Nabi Nuh mendoakan yang baik-baik kepada anak sulungnya, Sam, tapi tidak pada dua putranya yang lain, Ham dan Yafits. Sam didoakan keturunannya menjadi nabi dan orang-orang saleh. Sedangkan Ham dan Yafits dikutuk. Ham melahirkan keturunan kaum negro, sedangkan Yafits menurunkan makhluk terjelek. Sejarawan penting Mesir, Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, 1448 sampai 1522, dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, mengutip, Al-Kisai mengatakan, setelah Nabi Nuh menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafits. Sam menetap di wilayah bagian barat. Keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengutip, KEB Al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Pertama kali Nabi Nuh memanggil Sam, si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan. Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sem banyak yang menjadi nabi dan orang-orang saleh. Sem mempunyai 5 anak. Arfaxad yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang saleh. Dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabiah dan Mudar, dan kabilah-kabilah Yaman. Kedua, Hashim, yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman, yang dikenal dengan Nasanis. Di wajah mereka hanya ada 1 mata, 1 telinga, dan 1 kaki. Ketiga, Wail, keturunannya adalah orang-orang Amalikah dan Imadiyah. Keempat, Arum, keturunannya adalah kabilah-kabilah Ed dan Samud. Kelima adalah Syamalikha, yang tidak memiliki keturunan karena mandul. At-Salabi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nabi Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sem, hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Selanjutnya Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam. Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Mishraim. Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun mendatangi Nabi Nuh dan berkata, Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya. Lalu Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Mishraim dan berdoa, Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, merupakan induk negeri dan tempat hiruk pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul. Dan pada masa berikutnya, Mishraim menetap di Mesir, tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya. Dan di antara keturunannya adalah suku Kipti. Rupanya, ketika Nabi Nuh memanggil Ham, pada malam itu dia bersenggama dengan istrinya. Kemudian istrinya melahirkan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Ham
Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia mengingkari keduanya sebagai anaknya seraya, berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya berkata, "Keduanya benar-benar darah dagingmu. Akan tetapi, kita terkena kutukan bapakmu Nuh." Akhirnya, Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas, dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapak mereka, Ham. Keduanya sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Kemudian pemuda hitam tersebut menggauli saudara perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya, dua bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya Nabi Nuh mengundang Yafits. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya. "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Yajuj dan Majuj serta orang-orang Turki. Yafits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana, dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashi, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Syakaliba dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashi, orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Yajuj dan Majuj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Tentang Yajuj dan Majuj, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94 diatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajuj dan Majuj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajuj dan Majuj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Nabi Adam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh. Dalam Al-Quran dikisahkan, Yajuj dan Majuj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Yajuj dan Majuj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad disebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itulah kisah kutukan Nabi Nuh untuk kedua putranya yang menghiraukan panggilannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen